Beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Singapura dan Bangkok, Thailand. Akhirnya setelah sekian lama saya bisa keluar negeri lagi setelah pandemi. Ya walaupun cuma ke negara-negara tetangga ya. Dan ternyata aturan dan proses selama di bandara sampai ke negara tujuan itu beda banget dari aturan-aturan sebelumnya sebelum pandemi. Apa aja sih kira-kira perbedaannya? Simak video ini sampai selesai ya. Terutama bagi kalian yang baru pertama kali mau naik pesawat ke luar negeri. Pertama, cek dulu masa aktif paspor kalian. Usahakan paspor kalian masih aktif minimal 6 bulan setelah kalian sampai di negara yang dituju. Cek juga negara tujuan kalian. Karena memang ada beberapa negara yang mengharuskan kita punya paspor yang masa aktifnya masih 1 tahun. Salah satunya adalah Australia. Kalau kurang dari itu, buruan perpanjang paspor kalian. Apalagi sekarang masa aktif paspor sudah bukan 5 tahun lagi, tapi sudah 10 tahun. Enak banget kan? Kedua, cari tahu peraturan terbaru mengenai COVID restriction yang ada di negara tujuan. Apakah masih perlu PCR? Apakah masih ada karantina? Apakah sudah harus vaksin ke berapa kali? Atau siapapun boleh masuk ke negara tersebut, baik yang sudah vaksin atau belum vaksin sama sekali. Contohnya dari negara-negara tetangga aja. Kalau mau masuk ke Singapura, setidaknya kita sudah vaksin 3 kali. Sudah tidak perlu mendownload aplikasi Trace Together dan harus mengisi Singapore Arrival Card secara online. Kalau mau masuk ke Malaysia, siapapun boleh masuk ke Malaysia, baik yang belum vaksin ataupun yang sudah vaksin lengkap. Sudah tidak perlu lagi mengisi pre-departure form secara online dan tetap mendownload aplikasi MySejahtera. Kalau mau liburan ke Thailand, sama seperti Malaysia, siapapun boleh masuk baik yang belum vaksin ataupun yang sudah vaksin. Sudah tidak perlu lagi mengisi Thai Pass secara online, bahkan sudah tidak ada lagi formulir arrival card yang biasanya dibagikan di dalam pesawat sebelum pesawatnya landing di bandara-bandara negara Thailand. Pokoknya sekarang masuk ke Thailand itu sama sekali nggak ribet. Tapi perlu diingat, aturan tentang COVID ini bisa berubah sewaktu-waktu. Pembahasan berikutnya tentu aja tentang aturan dan proses kita selama berada di bandara sampai di negara tujuan. Pertama, sesampainya kita di bandara keberangkatan internasional, kita langsung menuju ke check-in counter untuk menukar tiket pembelian kita dengan boarding pass dan menitipkan koper-koper yang akan masuk ke bagasi pesawat. Biasanya petugas check-in akan menanyakan apakah kita punya tiket pesawat pulang ke Indonesia atau tidak. Dan bahkan kalau yang ngantrinya itu nggak begitu banyak ya, mereka juga kadang minta kita menunjukkan bukti sertifikat vaksin. Kalau kita mau ke negara-negara tertentu yang memang ada persyaratan harus sudah vaksin ke berapa kali. Tapi kalau lagi sibuk dan antriannya panjang sih, biasanya kita nggak sampai ditanya detail. Yang penting mereka tahu kita bakal balik ke Indonesia lagi. Bagi kita yang mau bepergian dengan tujuan berwisata. Bagi kalian yang keluar negerinya hanya dengan koper kabin dan tas, kalian bisa check-in mandiri dan download boarding pass dari handphone kalian. Setelah kalian mendapatkan boarding passnya atau sudah download boarding passnya di smartphone, kalian antri lagi ke gate untuk scan boarding pass dan menunjukkan paspor kita. Setelah itu, antri lagi di immigration checkpoint. Siapkan dokumen-dokumen seperti bukti bookingan hotel, pembelian tiket pesawat pulang pergi, dan bahkan bila perlu, itinerary kalau tujuan kita ke negara-negara yang ribet aturannya seperti di negara-negara Eropa, Australia, atau Amerika. Biasanya sama petugas imigrasi kita akan ditanya, mau kemana, berapa lama, tinggalnya di mana di negara tersebut, dan kapan balik lagi ke Indonesia. Dan mereka juga minta kita menunjukkan bukti-bukti dokumen tersebut. Selagi semua dokumennya lengkap dan kalian jawabnya juga jujur sesuai dengan tujuan kunjungan kalian, pasti prosesnya lancar. Setelah melewati imigrasi, kalian masih ada satu antrian lagi, yaitu antrian di security check. Jangan lupa topi, jaket, sabuk, sepatu, itu kalian harus lepas. Dan jangan lupa juga kosongkan kantong kalian. Jangan sampai ada koin atau ada benda apapun, bahkan seperti tisu sekalipun nggak boleh ada di kantong. Barang-barang elektronik yang ukurannya lebih besar daripada smartphone kalian, itu juga harus dikeluarkan dari tas atau koper kabin. Dan kalian juga harus tahu mengenai aturan batasan cairan yang boleh melewati security check. Saya sudah membuat video aturan cara melewati security check di bandara. Dan juga aturan batasan cairan yang boleh masuk ke kabin pesawat. Link kedua video tersebut sudah saya taruh di deskripsi ya. Kalau kalian sudah melewati security check, kalian
kalian langsung menuju gate yang tertera di tiket kalian. Misalnya nih, tiket saya yang dari Bali ke Singapura, di sini tertera gate 9B. Berarti saya harus cari gate 9B. Saran saya, jangan duduk dulu sampai kalian berada di gate kalian. Nggak usah khawatir di gate kalian nggak ada toiletnya. Pasti ada toilet. Jadi sebaiknya kalau mau ke toilet, nanti aja kalau kalian sudah dekat dengan gate kalian. Kecuali ya memang kalau udah nggak tahan banget ya. Tapi lihat-lihat juga waktunya. Kira-kira mepet nggak dengan waktu boarding? Dan kalau kalian sudah sampai gate-nya, kalian tinggal tunggu aja sampai gate-nya buka. Saran saya, cek lagi boarding pass kalian dan kalian lihat dapat zone nomor berapa. Ini maksudnya saat kita antri mau masuk ke pesawat, biasanya penumpang dibagi beberapa zone. Ada zona 1, zona 2, ada zona 3. Kalau petugas hanya memanggil zona 1, yang boleh ngantri ya mereka yang di tiketnya ada tulisan zone 1 atau zona 1. Kita yang ada di zona 2 atau zona 3 sebaiknya duduk dulu atau kalau misalnya mau berdiri ya di pinggir aja ya. Jangan sampai berdirinya kita itu memblok mereka yang mau masuk ke dalam pesawat. Begitu juga kalau yang dipanggil itu grup dari zona 2 atau zona 3 duluan. Yang lain sebaiknya duduk dulu atau kalau berdiri jangan sampai menghalangi atau menu-menuhin jalannya antrian. Mari kita jadi penumpang yang punya attitude yang baik agar semua berjalan dengan tertib. Lalu apa bedanya proses di bandara sebelum dan sesudah COVID? Oke, ini dari pengalaman saya ya. Dulu sebelum masuk ke gate, terutama di bandara-bandara besar seperti Changi, itu ada proses security check lagi, bahkan sampai ada box untuk mengukur batasan besarnya koper yang boleh masuk ke dalam pesawat. Dan kalau kalian lihat di Bandara Changi, itu tiap gate-nya pasti dibatasi dengan dinding kaca ya. Tapi kemarin, baik yang di Bali, di Singapura, dan juga di Bangkok, itu nggak ada lagi security check sebelum masuk ke gate penerbangan kita. Yang kedua, dulu saya selalu naik Singapore Air kalau ke luar negeri. Tapi karena kemarin saya naik Air Asia, itu banyak orang yang bawa minuman masuk ke dalam pesawat, entah itu minuman botol atau yang di gelas plastik. Batasan cairan di security check itu masih berlaku ya. Ukuran botolnya tidak boleh lebih dari 100 ml. Kalau lebih, pasti kena sita. Tapi setelah kalian masuk ke ruang tunggu dan misal kalian beli air minum, kopi, atau jus, atau Starbucks, itu boleh dibawa masuk ke dalam pesawat kalau kalian naik Air Asia. Tapi nggak tahu ya, kalau maskapai lainnya itu apa dibolehin atau enggak. Kalau domestik kan nggak pernah jadi masalah ya. Dan yang terakhir, biasanya saat pesawat sudah landing, kita dibagikan arrival card atau embarkation card untuk diisi secara manual dengan pulpen, yang nantinya dikasih ke petugas imigrasi dan kita diberi potongannya yang harus kita simpan di dalam paspor. Biasanya itu potongan kertas bakal saya simpen jangan sampai hilang, karena saya takut kalau misalnya hilang nanti malah saya nggak bisa pulang. Sekarang, beberapa negara sudah tidak membagikannya lagi, seperti Thailand. Atau kita harus mengisinya secara online, seperti Singapura. Dan menurut saya, itu lebih praktis dan memudahkan kita, para wisatawan. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi kalian yang lagi cari-cari informasi, aturan, dan cara naik pesawat ke luar negeri di tahun 2023. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.